Oke, halo, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di pada webinar hari ini. Ya, jadi saya kan menjadi moderator sekaligus pemateri juga pada malam hari ini. Nah, untuk webinar pada hari ini kita berfokus pada tema teknik simple tapi profitable part 2 ya. Jadi part satu sebelumnya sudah kita bahas. Kemudian perkenalkan juga saya Randi dari Didimax Makassar, salah satu trader analisis juga. Kemudian kita sudah ada di sini Pak Coach Al Ahda FX dari Didimax Jakarta, salah satu mentor Didimax juga kayak gitu. Nah, eh, pertama-tama saya sapa dulu Pak Al Ahda ya. Selamat malam Pak, semoga sehat. Selamat malam Bapak Randi ya. Halo. Juga teman-teman peserta partisipan yang lain, selamat datang di webinar pada malam hari ini. Kita tidak usah berlama-lama saja, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Kita mulai saja, mungkin dari Pak Ahda dulu ya, boleh ya? Oke, boleh. Pak, siap. Untuk itu saya persilakan. Silakan Pak. Oke. Share screen. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Trader, selamat malam para member, selamat malam Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah menyempatkan waktu, sudah join ke lab Zoom-nya Didimax. Karena di sini kita menyediakan edukasi Zoom pada setiap harinya ya Pak ya. Oke, nggak lama-lama lagi, kita akan membahas tema malam ini yaitu teknik simple tapi profitable part 2 ya. Nah, karena di part satunya itu kita sudah membahas tentang teknik yang Al bawakan, yaitu teknik suren ya, atau teknik support and resistance. Kalau disingkat menjadi suren. Nah, mungkin Sobat Traders yang ikut dari part 1 yaitu tentang teknik simple ini mungkin sudah tidak asing lagi atau sudah tidak langka lagi tentang mendengar teknik suren ini. Ya, kemungkinan Sobat Traders juga pasti sudah tahu tentang teknik support and resistance ini, karena pada dasarnya kita menganalisa yang menggunakan yang pertama teknik awal, yaitu mengenal yaitu namanya support and resistance ya. Nah, oke, langsung aja. Al sudah membuatkan yang namanya PPT-nya dari teknik support and resistance ini. Langsung. Nah, ini teknik simple tapi profitable part 2. Oke, langsung ke sini. Teknik support and resistance. Nah, teknik support and resistance terbagi menjadi 3 ya. Yang al dalam itu teknik support resistance itu terbagi menjadi 3, yaitu support and resistance klasikal, dan kedua support and resistance harmoni, dan juga support and resistance dinamis. Dinamik ini, sorry, itu dinamik bukan dinamis ya. Dynamic, ini tuh dynamic. Oke. Nah, support and resistance klasikal, oke, yaitu adalah batasan harga atas dan bawah yang dibuat oleh kita sendiri atau menggunakan garis horizontal dan trend line. Nah, kemungkinan Bapak dan Ibu sudah banyak yang sudah trading pun menggunakan yang namanya untuk menandai suatu area resisten dan support, itu menggunakan menggunakan yaitu dengan garis horizontal atau menggunakan trend line sebagai melihat dari tren ya. Nah, itu bisa dilihat, ini contoh gambarnya. Nih, yang oranye ini, yang oranye atau merah ya. Nah, ini tuh yang namanya garis horizontal ya. Ini yang warna oranye merah ini. Ini juga ya, oranye atau merah nih. Itu yang namanya garis horizontal. Nah, kalau trend line itu yang ini. Ya, bisa dilihat. Nah, kalau misalkan dari trend line, kita untuk menentukan yang namanya
area dari tren tersebut, ya, menentukan sebagai area tren tersebut. Nah, kalau misalkan garis horizontal, untuk menandai suatu support dan resisten atau batasan harga atas dan batasan harga bawahnya untuk menandai area support and resistennya. Oke. Nah, yang kedua itu dari support and resistance harmonic. Nah, support dan resistance harmonik adalah batasan harga bawah dan batasan harga atas yang dibuat oleh Fibonacci. Nah, pasti sobat traders dan Bapak dan Ibu yang ada di sini sudah mengetahui tentang atau menggunakan yang dari teknik ini, menggunakan yang namanya Fibonacci untuk menentukan area golden rasionya, untuk menentukan area supportnya, untuk menentukan area resistennya di mana, dan ketika market akan mengalami kenaikan sampai mana, oh inilah titik saat kita sell, oh inilah saat kita buy. Nah, gunanya dari Fibonacci itu seperti itu, untuk menentukan area dari golden rasionya dan area dari suatu support and resistennya atau pantulan-pantulannya di mana. Nah, itu juga bisa digunakan sebagai menggunakan support and resistennya dari Fibonacci, ya. Jadi kalau misalkan dari harmonik ini bisa digunakan bisa digunakan dari Fibonacci. Oke. Next. Nah, ada lagi support dan resisten dynamic, yaitu adalah batasan harga atas dan batasan harga bawah yang dibuat oleh moving average. Oke, nah ini kalau misalkan dari teknik ini tuh sudah tidak asing bagi kalangan sobat traders dan Bapak dan Ibu yang sudah ikut Zoom di sini, karena menggunakan moving average adalah salah satu kemudahan kita untuk menentukan area pantulan-pantulan harga atau menentukan area yang namanya market akan kemana, ya. Jadi kalau misalkan dari Miss Stanley sendiri itu menggunakan 3 EMA, ya, 3 EMA itu apa namanya 125, 8 dan 21 ya. Nah, itu pokoknya kalau Miss Stanley sendiri dia menggunakan 3 MA, moving average. Oke. Gunakan 3 moving average. Nah, itu seperti apa sih moving average? Nah, seperti ini. Seperti garis-garis yang seperti tali ini ya. Nih, yang warna merah, biru, merah itu adalah yang namanya moving average. Nah, itu gunanya untuk apa? Ya gunanya untuk menentukan area support dan resisten juga. Bisa sebagai penentu area support dan resistennya, dan juga bisa penentu sebagai pantulannya di mana, naiknya sampai mana. Oh, kalau misalkan break di sini akan kemana. Nah, jadi gunanya dari moving average itu untuk menentukan support dan resisten, untuk menentukan area tren kemana, untuk menentukan pantulannya di mana. Oke. Nah, jadi area support dan resisten juga bisa digunakan menggunakan yaitu yang namanya yang namanya moving average, ya. Oke, next. Oh, oke. Ya itu aja yang bisa Al sampaikan sebagai support and resistance, karena tema kali ini tuh teknik tapi profitable, dan Al membawakan tiga tipe dari support and resistance atau supply and demand-nya. Mungkin itu aja yang bisa Al sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti oleh sobat trader dan Bapak dan Ibu yang sudah join Zoom kali ini. Selebihnya mohon maaf banyak kekurangan. Saya Aldan Soleman, saya akan kembalikan lagi ke Pak Randy. Silakan Pak Randy. Ya, oke. Terima kasih Pak. Oke, jadi sesuai yang disampaikan tadi sama Coach Al ya. Jadi support resisten itu ada beberapa macam teknikal yang bisa kita gunakan. Nah, seperti ada 3 macam tadi. Nah, itu penting teman-teman sebelum kita bertransaksi, sebelum kita memulai transaksi trading, kita cukup memperhatikan dulu yang terlebih dahulu tentang support dan resistennya begitu. Jangan sampai pada saat kita sudah masuk pasar, kita tidak bisa membaca market itu sampai di mana itu bergerak sampai di mana, kemudian pada saat dia bergerak uptrend atau downtrend, teman-teman tidak bisa melihat sampai di mana si harga itu bisa melakukan pembalikan atau melanjutkan trennya
Maka penting itu yang paling penting di support dan resistennya begitu. Yang kedua, saya sendiri ya teman-teman, saya mohon izin untuk share. Oke, eh, sama Pak Sonson ya bahwa support dan resisten juga. Kemudian sekarang saya membawakan tentang strategi menggunakan osilator. Ya, dalam hal ini kita menggunakan William Persen Range ya. Kita teman-teman di sini bukan maksud untuk menggurui ataupun sok jago ya, tetapi kita sama-sama belajar bagaimana cara bertransaksi dengan baik dan benar. Jadi menggunakan salah satu teknik simpel saja itu sudah bisa kita bertransaksi di forex. Salah satunya adalah menggunakan William Persen Range strategi. Tapi sebelum kita masuk di materi utama, kita perlu tahu sih apa sih itu William Persen Range. Ya, jadi William Persen Range ini itu adalah indikator alat teknis ya yang digambangkan oleh Williams. Jadi dari namanya saja sudah melambangkan bahwa ini adalah indikator Williams kayak gitu. Untuk mengidentifikasi apakah market itu uh, overbought atau sedang oversold. Nah, dan oleh karena itu kita bisa melihat titik baliknya. Nah, jadi hal utama yang diperhatikan dari percentage ini adalah tentang overbought dan oversold, di mana kita diminta untuk menentukan titik jenuh dan titik belinya dulu, baru kita entry, kayak gitu. Atau persen RS saja sih sebenarnya. Itu indikator yang momentum yang populer juga. Indikator ini dicetakkan oleh salah satu trader yang di komoditi ya, saham dan forex juga, dan mulai diperkenalkan sekitar tahun 1970-an. Ya, sekitar tahun ya 1970-an lah. Nah, jenis indikator ini termasuk osilator ya, karena nilainya berfluktuasi antara min 0% sampai min 100%. Jadi kalau kita teman-teman mempelajari tentang stokastik osilator, ini adalah kebalikan perhitungannya saja. Tapi konsep dasarnya sama. Itu menggunakan konsep overbought dan oversold-nya kayak gitu. Nah, William percentage ini sering dibandingkan ya dengan stokastik. Ya, kenapa? Karena sangat mirip. Yang hanya membedakan seperti yang saya bilang tadi, nilai yang berlawanan aja, kayak gitu. Jadi hingga plus 100%, maka percentage ini selain itu percentage juga tidak menggunakan faktor smoothing, berbeda dengan stokastik. Kalau di stokastik ada smoothingnya. Kemudian di stokastik juga ada beberapa dua garis ya yang bisa kita gunakan dalam crossnya. Kalau di percentage cuma satu. Tetapi dia tetap menggunakan konsep overbought dan oversold aja gitu. Indikator ini itu diterapkan bisa di semua time frame ya. Tetapi untuk kita bisa trading profitable, teman-teman harus paham dulu yang profitable seperti apa sih sebenarnya. Ya, jadi hitungan dalam transaksi kita itu nggak hitung harian kayak gitu. Jangan sampai teman-teman, wah hari ini sudah profit banyak, artinya profit enggak. Yang namanya bisnis kan kita hitungannya 1 bulan lah. Dalam 1 bulan kita hitung persentasenya minimal ya kayak 60-40%, itu kan masih profit 20%. Kayak gitu. Meskipun dalam perjalanan masih ada masih ada minus atau loss, tapi kan
dalam 1 bulan kita hitungnya persentasenya itu 1 bulan kayak itu. Ya, kita lanjut. Nah, cara menggunakan William Percent Range ya. Ya, jadi simple banget. Teman-teman cukup memperhatikan skala level ya. Dari 0%, 0 persen min 20 sampai 0%. Maksud saya. Itu merupakan area overbought yang merupakan area sell. Jadi teman-teman cukup memperhatikan area-area itu aja. Jadi kalau misalnya garisnya sudah sampai di sana, itu merupakan area sell. Nah, kemudian yang kedua adalah skala level min 80 sampai 100. Min 100 ya. Itu merupakan area oversold. Ya, merupakan area-area baik untuk kita area beli ya, istilahnya. Nah, jadi pada dasarnya penggunaan indikator William Percent ini mengacu pada kondisi overbook dan oversold sebuah market yang ditujukan oleh indikator William Percent Range. Jadi kondisi overbook adalah kondisi di mana indikator sudah memperlihatkan kondisi kejenuhan sebuah pergerakan bullish ya. Harga yang dapat dilihat saat indikator tersebut berada pada skala level min 20% hingga 0%. Sedangkan kondisi oversold adalah kondisi di mana harga bearish telah menunjukkan kejenuhan pergerakannya yang dapat dilihat saat indikator menunjukkan pada skala min 80 sampai min 100%. Ini saya ulang-ulang ya teman-teman, supaya teman-teman bisa yang maksud saya yang baru belajar itu betul-betul memperhatikan area-area entry di menggunakan indikator William Percent Range ini. Kenapa? Karena indikator William Percent ini menunjukkan hubungan antara harga penutupan dengan range harga ya. Jadi istilahnya kita harga tertinggi itu dikurang harga terendah. Jadi itu bobot penutupannya. Jadi pada suatu periode tertentu ya, tapi nah fitur utama yang membuat indikator ini populer adalah kemampuannya yang memprediksi ya, pembalikan ala harga atau biasa disebut dengan price reversal ya, 1 atau 2 bar sebelum pergerakan harga benar-benar berbalik arah ya, dengan indikasi overbought atau jenuh beli ya, atau oversold atau yang bisa disebut dengan jenuh jual, maka trader bisa mengantisipasi pembalikan harga. Itu teman-teman bisa menggunakan bantuan jenis-jenis motif-motif candle mungkin seperti kayak hammer atau pin bar, kemudian ada juga seperti doji dan lain-lain kayak gitu. Oke, kita lanjut. Jadi konsep dasar utama dari William Percent Range ya. Ya, jadi pada umumnya apabila indikator naik di atas 60% ya kembali lagi itu merupakan, tapi itu sebuah kemungkinan ya. Kenapa? Karena indikator persentase ini hanya memperlihatkan kita area-area di mana dia jenuh beli atau jenuh jual. Jadi bukan teman-teman apabila indikator turun di bawah 50%, pasar oversold. Jadi dia meninggalkan daerah ekstrem indikator mungkin menyerangkan kemungkinan titik balik. Nah, kemudian melintasi batas overbought di atas ya. William Percent Range ini sinyal peluang sell. Jadi kalau area 20%-nya udah dilewati, teman-teman bisa sell. Kemudian begitu juga sebaliknya. Itu konsep dasarnya. Jadi apabila harga jauh ke level terendah baru, tapi indikator tidak, maka hal itu mungkin menjadi tanda kelemahan downtrend kayak gitu. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba untuk langsung ke marketnya aja ya. Izin share MetaTrader. Nah, di sini saya menggunakan alat bantu lain untuk di William Percent Range dengan menggunakan indikator osilator ini.
Histori dari transaksi saya cukup bagus. Bulan ini itu sekitar berapa persen ya? 15% lah. Ini akun real ya. Yang 50% dari modal 10.000. Kayak gitu. Hanya menggunakan osilator aja. Kalau saya nggak menggunakan osilator, biasanya saya juga menggunakan apa? Kalau bukan Pearson range, saya juga biasa gunakan eh, stokastik. Karena stokastiknya idealnya itu bisa kita gunakan di eh, apa namanya, crossnya ya. Jadi bagus kelihatan pada saat sudah mau mulai cross, itu merupakan sinyal. Jadi kita nggak perlu nunggu apa ketinggalan tuh. Mungkin kayak gini nih ketinggalan. Kalau kita nunggu ini dulu ketinggalan Ki. Ki bahasa Makassar ya. Kayak gitu. Nah, di sini saya menggunakan indikator tambahan itu menggunakan moving mingguan ya. Teman-teman kalau mau minggu ke belakang. Jadi eh, 120 candle ini atau 120 itu untuk menghitung titik jenuh dia menyentuh apa namanya menyentuh movingnya, saya nggak akan cek cek, sorry agak bermasalah tadi. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lanjut, lanjut. Jadi movingnya ya itu saya nggak akan entry kalau misalnya indikator oskilatornya ini nggak menunjukkan area overbought-nya gitu. Nah jadi sebelumnya kita transaksi di oskilator kita lihat trennya dulu. Cara menggunakan moving itu gampang banget teman-teman. Kalau misalnya moving average-nya berada di atas chart harga, itu menunjukkan trennya lagi downtrend. Kemudian sebaliknya juga kalau misalnya apa namanya ya, kalau trennya movingnya berada di atas apa chartnya berada di atas moving, artinya harganya lagi naik. Jadi itu merupakan petunjuk kita untuk sell atau buy. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah dapat trennya, wah, trend down nih, ya udah kita siap-siap sell. Untuk mencari target tertentu. Pakai bertepatan dengan support resisten itu boleh, boleh-boleh saja. Tapi di sini kita nggak sarankan sih oskilator untuk transaksi di downtrend menggunakan buy itu nggak masuk intinya gitu. Kenapa? Karena yang pertama kita melawan tren, terus yang kedua apa konfirmasinya itu kadang false, kebanyakan false. Turun lagi, buy kita harapnya 10 poin, ternyata jadi sini 1, 2, 3, 4, 5 kita udah 5 posisi, nggak profit-profit. Kenapa? Karena trennya salah. Ya gitu. Berharap profit banyak kalau misalnya kita entry-nya di support
atau resisten, itu boleh. Teman-teman seperti yang disarankan tadi sama Master Al juga, teman-teman bisa menggunakan Fibonacci atau Fibonacci. Teman-teman bisa cari retracement-nya menggunakan kemudian ekspansi, teman-teman. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita lihat trennya dulu, trennya down apa up, baru kita boleh action di osilatornya. Jadi kalau misalnya sudah contoh nih dari ke belakang kita ambil. Nah, ini menunjukkan resell. Ya udah kita sell aja di sini. Tentukan targetnya berapa poin, misalnya stop loss-nya kita 10 poin, targetnya 10 poin itu boleh. Kenapa? Karena trennya. Kemudian juga ada di sini teman-teman lihat ini trennya down. Trennya 10 poin itu boleh. Kenapa? Karena trennya betul. Jadi contoh nih dari pergerakan ini udah kita dapat nah, di sini naik lagi, dapat lagi 3. Sini lagi ini dapat ya sebenarnya, tapi karena stop loss kita nggak kena, ya kita dapatnya profit kayak gitu. Nah, kita dapat 2 deh. 1 2 3 4 ya. Kemudian di sini masih ya, masih stop loss 10 poin, nggak kena. Targetnya 10 poin, stop loss 10 poin, targetnya 10 poin, itu masih dapat. Kita sudah betul. Trennya down, ya kita. Kalau trennya up, ya kita buy. Kalaupun trennya down, tetapi kita sell kena SL, berarti di range 10 poin itu menunjukkan sudah pembalikan tren biasanya, yaitu 80 sampai 60 apa 70 sampai 80%. 10 poin itu sudah pembalikan arah dari menggunakan osilatornya, kayak gitu teman-temannya. Kenapa? Karena dasar dari William Percentage ini adalah overbought dan oversold-nya. Itu merupakan keadaan ekstrim ya yang terbaca pada indikator percent range. Overbought adalah keadaan di mana permintaan sudah terlalu tinggi yang menyebabkan indikator itu mencapai limit level tingginya. Kemudian overbought terjadi juga bila pembacaan skala indikator mencapai 0 sampai 20%. Nah, sebaliknya juga seperti itu. Ya gitu ya. Mungkin materi saya udah ada yang mau ditanyakan, boleh tulis di kolom tanya jawab aja. Gitu. Kan teman-teman kita sudah masuk di sesi tanya jawab. Oke, terima kasih untuk Pak Randy atas materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Oke, kali ini berarti tinggal sesi tanya jawabnya ya. Sok yang mau tanya, silakan tanya karena kita di sini kita sharing saja. Betul. Tambang panjang aja tuh kumis, Pak. Halo. Oke, teman-teman silakan. Ya, jadi saya teknik simpel kita udah lumayan ya. Tadi udah 50%, 15% dan no floating. Ya, buat Bapak dan Ibunya yang mau tanya, ayo tanya. Mungkin mau tanya sekarang range harga mau kemana, sok tanya. Berarti apa namanya
simple juga ya teknik dari oscillator itu. Jadi kita melihat dari overbought dan oversold-nya suatu harga. Ya, jadi bisa juga ketika itu sudah overbought berarti kita waktunya momen untuk sell. Dan ketika itu udah oversold berarti kita momen untuk buy. Oke. Nah, tetapi apa namanya, hati-hati juga karena kita juga harus menentukan area support dan resistennya, supply and demand-nya di mana. Ketika memang sudah menunjukkan oscillatornya sudah menunjukkan area untuk buy atau sudah menentukan di area apa namanya support ya berarti apa namanya sesuai gitu, sesuai bahwasannya areanya sudah menentukan di area oversold. Oversold. Nah, waktunya kita mengambil buy ya. Ketika sudah apa namanya sudah men-setting dari eh, apa oscillator apa indikator tadi ya kita juga harus menentukan area support and resistennya. Oke. Oke, ayo Bapak dan Ibunya yang mau tanya, sok tanya. Betul ya, untuk lebih komplit lagi tetap pakai yang namanya support dan resisten. Tuh. Karena itu teknik dasar banget ya Pak ya. Area Betul, Pak. apa namanya teknik support dan resisten itu gampang banget dipelajari. Ya kita tinggal melihat aja area batasan harga bawahnya sama batasan harga atasnya. Itu sudah menentukan area support dan resistennya juga. Jadi ketika kita sudah menguasai dari teknik support dan resistennya, ya kita harusnya sudah berani untuk entry. Kenapa? Karena pada dasarnya dari apa namanya saat kita bisnis forex, ya walaupun berdagang pun seperti itu. Ketika harga sedang naik, ya berarti kita saatnya menjual. Dan ketika harga sedang turun, ya saatnya kita membeli gitu. Itu memang sudah hukum pasar, nah jadi ketika kita sudah mengetahui area atau teknik dari support dan resistennya ya udah harusnya kita sudah berani untuk open posisi atau entry. Ayo, Bapak Ibu, silakan. Ya Bapak Ibu boleh yang mau apa namanya bertanya jangan malu-malu. Mungkin udah pada pinter ya, Pak. Kayaknya profitnya banyak banget nih. Iya kayaknya malam ini profit banyak banget ya. Ya, jadi sambil nunggu eh, apa pertanyaannya mungkin boleh deh kita ngobrol-ngobrol. Jadi sebenarnya jadi dari teknik simple profitable itu sebenarnya bukan hanya dari tools yang kita gunakan ya, teman-teman. Jadi teman-teman juga harus paham yang namanya psikologi trading, yang namanya money management, yang namanya apa namanya risk management. Teman-teman harus paham yang profit banyak gitu. Besok kita profit minus apa kebanyakan minus. Ya, jadi pada dasarnya kalau kita menggunakan money management yang baik, kemudian risk management yang sesuai dengan modal yang kita pakai, itu hasilnya pasti profit. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya anggaplah hari ini kita transaksi 10 pip ya, 10 pips. Jadi kita dapatnya kalau kita pakai 0,1 artinya kan misalnya kan $100 gitu. Jadi kalau misalnya kita transaksi 2 kali dapatnya $200 dong. Nah, pada dasarnya pada saat kita transaksi besok itu kita lupa yang namanya risk management dan money manajemennya. Rasio apa namanya risk of yang kita gunakan itu tidak sebanding kayak gitu, bahkan risk itu lebih besar daripada harus
namanya trading plan. Jadi trading plan ini dipakai targetnya hari ini $200 ya, teman-teman juga harus nggak boleh risknya nggak boleh di atas $200 kayak gitu, Ya, karena pasti hasilnya nanti ya nggak profitabel gitu kan. Tapi ya, kalau misalnya kalau trading plan-nya sudah bagus, pasti hasilnya profitabel ya. kayak gitu. Oke, udah ada pertanyaan nih dari Bapak Willy Dozan. Cara menentukan resisten dan support lalu entry yang berbeda agar zero floating bagaimana ya? Boleh Bapak itu Pak Randi, boleh? Uh, support dan resisten itu agar zero floating ya. Iya. Kalau zero floating itu artinya tidak ada posisi ya. Artinya pada saat kita transaksi menggunakan support dan resisten juga, teman-teman harus menggunakan support dan resisten yang paling kuat kalau mau zero floating. Jadi akan ada tahapnya tuh. Kalau misalnya kita menggunakan support dan resisten, anggaplah kita menggunakan pivot point, itu kan ada resisten 1, resisten 2, kemudian support 1 dan support 2. Ya kalau teman-teman mau zero floating ya cari yang resisten yang paling kuat. Biasanya resisten yang paling kuat itu ada di resisten 3 atau support 3. Itu kalau teman-teman mau zero floating, tapi biasanya sih kalau entry-nya kita nggak entry kalau kita mau zero floating. Kenapa? Karena zero floating ini dan resisten tahanan-tahanan yang paling kuat untuk kita bisa transaksi. Gitu. Mungkin Pak Mas Al bisa mau menjelaskan lebih detail lagi boleh? Oke, kalau misalkan kita menentukan tadi apa? Menentukan resisten dan support lalu entry yang berbeda agar zero floating bagaimana ya? Nah, kalau misalkan dari zero floating itu kemungkinan kecil karena eh, ketika floating kita harusnya bagaimana cara kita meminimalisir floatingan itu. Nah, dengan cara menentukan support and resistance. Nah, cara menentukan support dan resistance agar hal itu bisa apa ya namanya tuh averaging. Nah, ketika kita misalkan Bapak ini entry buy di area 1808. Nah, ternyata market ini karena di situ ada area support kan misalkan gitu karena di situ ada area support di 08 misalkan. Nah, ketika dia turun lagi menembus area support itu, otomatis dia akan melanjutkan penurunannya sampai mana? Sampai area support selanjutnya. Nah, cara kita menentukan area support selanjutnya, makanya tadi Al bilang pakai yang namanya teknik dari support dan resisten yang menggunakan Fibonacci, ya. Nah, Fibonacci ini bisa menentukan area support dan resisten juga. Nah, karena di area Fibonacci ini ada yang namanya golden ratio. Nah, ketika market ini belum mencapai area golden ratio, tapi kita sudah entry, nah otomatis itu akan mengalami misalkan itu akan mengalami floating lagi. Nah, floating. Nah, tetapi ketika dia sudah menyentuh area golden ratio, nah saatnya kita averaging di situ. Ketika kita sudah menentukan area golden ratio itu menggunakan teknik Fibonacci ini, nah di saat golden ratio-nya kesentuh berarti dia akan memantulkan lagi karena itu adalah area support, adanya area support lagi. Nah, dia akan memantul lagi otomatis ketika yang pertama floating ini akan tertutup dengan profit yang paling bawah ini dengan menggunakan dari Fibonacci ini golden ratio itu. Nah, kalau misalkan sih seperti itu cara meminimalisir floatingan atau loss-nya. Oke, betul. Saya juga mau nambahkan dikit. Saya lihat di sini posisi ternyata ini posisinya posisi hedging ya, posisi locking. Jadi teman-teman gini, jadi konsep dasar kita menggunakan posisi apa locking atau hedging itu harap teman-teman tetap memperhatikan yang namanya support resistance ya, yang kuat. Jadi kalau misalnya posisi yang berbeda itu antara 10 sampai
kemudian kita salah posisi, ternyata kita anggap masih naik, sampai dalam 18.10 kita memutuskan untuk buy. Artinya kita sudah masuk di risk management yang namanya hedging. Itu merupakan posisi berbeda. Untuk membuat zero floating, posisi itu menjadi zero floating, teman-teman sisa membuka posisi salah satunya. Jadi yang namanya support dan resisten yang selanjutnya. Anggaplah posisinya tadi buy sell di 18.10 kalau harga sudah menembus 18.20 sudah bisa lepas. Karena kan biasanya kalau misalnya sudah sampai di range 20 poin, itu pasti ada yang namanya koreksi. Kayak gitu. Jadi kalau sudah dapat range harga hariannya, udah lepas saja di situ. Kenapa? Karena dia sudah masuk biasanya support atau resisten yang 20-an itu sudah masuk di resisten 2. Pas di mana teman-teman bisa BEP pada saat harga kembali di 18.10 gitu. Kalaupun harga masih berlanjut, teman-teman sisa menambahkan risk management yang kedua itu berada di atas resisten 2. Jadi sampai di resisten 3 teman-teman sudah bisa lepas gitu. Kembali harganya sudah koreksi, ya kita BEP aja. Profit sesuai dengan targetnya nggak boleh. Namanya juga sudah floating, artinya sudah kena risk management sebenarnya. Ya. Sudah minus, artinya kita tugas utama kita adalah bagaimana caranya supaya posisi yang BEP begitu. Itu sih tambahan dari saya. Mungkin ada pertanyaan yang lain, boleh silakan. Tadi sudah terjawab ya. Terima kasih pertanyaannya dari Bapak Willy. Oke, next question. Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Di sana sekarang udah jam berapa, Pak? Pak, halo. Jam berapa? Soalnya putus-putus ya sekarang. 20.45. 20.45 ya. Oh, cuma beda berapa menit. Oh, sama sih sebenarnya di sini juga 20.45 sih. Cuma di sini udah 7.45. 20.45. Iya, Oh, berarti udah. Oh, berarti beda sejam ya. udah sejam. Betul. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Iya, Jadi sambil sebenarnya kalau misalkan, iya ya, kalau sebenarnya kalau misalkan kita sudah terjun ke dunia forex, terjun ke dunia seperti ini, ya kita harus yang namanya menggunakan money management yang benar, disiplin dalam trading. Ya karena kalau misalkan kita tidak menggunakan yang namanya money management yang tidak disiplin dan juga tidak disiplin, ya itu bakal mempengaruhi psikologis kita juga. Contoh, kalau misalkan kita sudah menggunakan yang namanya overload, kita sudah lebih dari apa yang kita sepakati dari awal. Misalkan money management kita per hari itu 1 lot, tapi kita menggunakan 3 lot. Nah, itu sudah keluar dari yang namanya kedisiplinan dalam money management kita, ya. Nah, begitupun kalau misalkan kita memakai SL dan TP. Begitupun kita memakai SL dan TP, ketika ini sudah ingin menyentuh SL, dia diturunkan lagi SL-nya beberapa poin dan akhirnya tidak 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 itu sama dengan apa yang pertama-tama kita sepakati dengan money management kita, ya. Jadi yang memang dari itu sebenarnya yang pertama itu psikologis, yang kedua itu money management kita, dan yang ketiga cara trading kita, gimana disiplin atau enggak trading kita. Nah gitu, kalau misalkan kita nggak disiplin dan keluar dari zona money management kita, ya balik lagi ke kita gitu. Jadi ya kalau misalkan
kalau misalkan Bapak dan Ibu sudah mempunyai teknik atau mempunyai money management yang baik saat trading ataupun yang baru mau masuk ke dunia trading, ya ikuti itu, disiplinkan itu. Ketika kita sudah mendisiplinkan, insya Allah bakal teratur trading. Psikologis pun nggak bakal kena. Oke? Nah, ada lagi pertanyaan dari Bapak Rahmat. Lalu bagaimana Pak kalau area-area entry kita nggak dapat dalam seharian? Berarti nggak entry dong. Oke, kita jawab ya. Nah, jadi kalau kalau misalkan area entry kita nggak kena, ini maksudnya buy limit dan sell limit ya. Asal limit atau buy limit atau apa nih? Ya kita ini deh pending order ya. Kita bahasnya pending order. Nah, ketika itu tidak yang namanya tidak kena ataupun tidak hit, balik lagi ke yang namanya support dan resistennya. Nah, yaitu di area support dan ketika harga itu sudah menyentuh area support dan resisten, itu akan kemana ya. Nah, ketika itu misalkan taruhlah Bapak Bapak ini misalkan pasang buy limit di area 18.03. Di situ ada area support 18.03. Nah, market ini mengalami penurunan misalkan sampai 18.05 karena di situ ada area support juga. Nah, ya udah ketika dia tidak bisa sampai 18.03 tidak kena buy limitnya, ya udah kita pasang di area support di atasnya, di area support saat di atasnya. Misalkan di area 18.07 itu ada area support dan di 18.03 itu ada area support juga. Ya ketika harga ini memantul-mantul terus di area 18.07, ya Bapak bisa bisa juga entry di area situ karena di situ pun ada area support juga. Nah, gitu. Jadi kan kalau misalkan kita menganalisa ada support 1, support 2, support 3, resisten 1, resisten 2, resisten 3. Nah, itu juga bisa menjadi patokan Bapak dan Ibu untuk ambil posisi atau entry ya. Jadi tidak terpaku dengan yang namanya pending order saja. Oke, mungkin Pak Randi ada yang mau ditambahkan? Oke, boleh. Jadi lalu bagaimana Pak kalau area-area entry kita nggak ada yang berarti nggak entry-entry dong? Oh, mungkin maksudnya pada saat anggaplah kita menggunakan teknikal yang book oversold, kalau misalnya trennya up atau down. Dalam satu pair itu, ya, entry jangan entry, ya itu, jangan memaksakan. Ya, kenapa? Karena pada saat kita memaksakan, karena teman-teman bisa melihat, coba lihat deh. Ya, coba. Nah, di DMAX itu ada sekitar 20 pair ya, yang bergerak 24 jam dalam satu hari dengan waktu-waktu jam berbeda-beda. Nah, teman-teman bisa kalau misalnya tidak ada peluang di XHUSD, teman-teman bisa cari peluang di major currency. Kalaupun nggak dapat di major currency, teman-teman bisa cari di cross currency-nya. Ataupun kalau teman-teman nggak merasa ada momen di keduanya, teman-teman juga trading di indeks ya. Kalau di DMAX sudah bisa, sebelumnya nggak bisa. Gitu. Anggaplah kita transaksi emas, nggak dapat satu hari, ternyata di euro dapat, ada momen, ternyata kemudian overbook oversold-nya dapat, ya udah kita pindah ke situ aja. Jadi teman-teman untuk lebih profitable lagi, ya teman-teman boleh menguasai beberapa pair. Ya ada 3 macam sih, kemudian ada juga indeks ya. Teman-teman bisa transaksi di situ. Nggak perlu nunggu hari ini nggak dapat, besok nggak dapat lagi.
yang disediakan sama Dedimex itu merupakan paper yang berkualitas, yang fluktuasinya sangat bagus dan stabil, kayak gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir ketinggalan momen, karena kita bisa transaksi di permana saja menggunakan indikator yang kita punya. Tapi teman-teman sebelum transaksi di akun real kan ada akun demo tuh yang disediakan di Max. Nah, teman-teman bisa belajar dulu, uji teknikalnya dulu di akun demo sebelum masuk di drill. Kayak gitu. Oke. Kalau masih ada pertanyaan, boleh. Silakan. Oke, udah terjawab ya Bapak Rahmat. Oke, next question. Selanjutnya. Oke, di sini sudah 7.56. Nah, 4 menit lagi kita mengakhiri webinar Zoom kali ini. Ya. Oke, sebelum mengakhiri, mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak dan Ibunya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita nunggu coach dari Coach Al aja. Pertanyaan apa? Ya, kita cuma pesan-pesan kepada teman-teman sekalian yang lagi transaksi. Ya, yang teman-teman harus jaga yang namanya yang seperti yang dibilang tadi, money management. Ya, betul. Karena ketika kalau misalkan money management nggak teratur, ya akan kena juga ke kita gitu, akan kena psikologis juga. Betul, betul. Ya, jadi lebih baik ya kita mengatur money management yang telah kita atur dari awal dan disiplin tentang money management. Sama by mood juga sih sebenarnya, kalau misalnya moodnya lagi nggak bagus, Iya, jangan deh coba-coba masuk pasar. Nanti betul. Karena jatuh. itu masuk juga ke psikologi ya, Pak ya. Ya, betul. Aduh, lagi habis marah-marah nih, apalagi habis di pressure lah gitu. Jangan dulu masuk pasarnya, nanti aja. Ya. Iya, Cari kopi dulu, istirahat dulu, habis itu masuk pasar, ada momen kita entry. betul. Tahu-tahu open 2 lot aja tiba-tiba. Biasanya kalau gabut tengah malam, wah udah buram-buram, udah kena tuh. Iya, jadi ketika kalau misalkan kita nggak nggak dapat momennya di saat kita mau trading, ya lebih baik jangan dulu trading, nunggu momen ada aja gitu. Tapi kalau misalkan scalping ya rapopo gitu, is okay. Kalau misalkan mau scalping, nah, kalau Al biasanya ketika ada momen untuk scalping 1 2 poin 3 poin cut 2 poin 3 poin cut dengan menyesuaikan manajemen dan balance nih. Tuh. Okay, next question. Next question. Ibu, Oke, mungkin kalau udah nggak ada, kita tutup aja ya, Pak ya. boleh Pak. Ya. Jadi teman yang sudah menyempatkan waktunya pada hari ini, terima kasih juga untuk Master Al Sama-sama. yang masih belajar ataupun masih cari-cari ilmu ya. Itu Yap. penting banget ya, support dan resisten juga. Kemudian itu saja ya webinar di Dimex kali ini. Terima kasih banyak kepada para narasumber atas pemikiran yang berharga ya. Kami tutup webinar pada malam hari ini. Semoga selalu profitable. Itu aja. Oke. Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam profit.